Assalamualaikum. Halo Kanda, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana, Aduh, Kang al- Kade? Sehat, a- Kang? alhamdulillah Kanda. Kanda masih aktif sebagai aktivis dan juga sebagai peneliti hoax ya sekarang ini. Luar biasa ini Kanda Iwan. Sibuk Alhamdulillah. nampaknya Anda ya. Wah, Alhamdulillah sedikit-sedikit, Kang. Ya, mengisi rutinitas lah. Oh iya. Mengisi hari-hari dengan rutinitas positif. Coba memperdalam kajian yang berkaitan dengan hoax dan Hmm, juga persoalan-persoalan kewarganegaraan lah. Sebagai iyalah. basic kita kan pendidikan di pendidikan kewarganegaraan. Iya luar biasa. Alhamdulillah ini Kanda bisa menyiapkan waktu ya, meluangkan waktu untuk ya sekedar obrolan warung kopi lah yang biasa kita lakukan sebetulnya mah. Hanya saja kita sekarang formatnya virtual karena sedang pandemi ya. Eh, Alhamdulillah, tapi ini bentuk kemajuan teknologi, Pak Dewi. Wah, Kita sekarang walau terjarak waktu, terjarak tempat yang jauh, tapi akhirnya masih bisa komunikasi dengan dihadapkan dengan walaupun ada keterbatasan karena COVID, karena pandemi yang kita hadapi sekarang, tapi kita masih bisa berjumpa, bersua. Saya juga senang sekali ini. Sudah lama kita nggak ketemu ya, sudah udah lama sekali. lama sekali memang. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau begitu. Iya. Nah, ini Kanda ini kan sekarang sedang aktif sekali di bidang riset tentang hoax ya. Mungkin di luar sana Kanda masih banyak orang yang belum tahu hoax itu apa gitu. Oke, ngomongin hoax ya, Iya, mungkin betul kalau Kanda. definisi bisa dicari di kamus, bisa dicari di KBBI, bahkan sekarang searching di Google juga informasi tentang hoax pasti banyak bisa Hmm. didapatkan oleh teman-teman. Tapi setidaknya bisa kita pahami bahwa hoax ini adalah informasi yang tidak jelas asal-usulnya, yang belum bisa diverifikasi kebenarannya, dan memang hari ini banyak sekali beredar di sosial media yang kita konsumsi. Oh, jadi simpelnya hoax itu adalah kabar yang belum bisa teridentifikasi kebenarannya gitu ya, Kanda. Ya, atau berita bohong lah kita sering Wah, nah itu sering dengar. berita bohong ya. Iya. Uh, Berita bohong. Di Jawa Barat sendiri katanya nih Kanda ini juga pernah aktif di ini ya, di salah satu platform milik pemerintahan lah ya untuk menangani masalah hoax ya. Alhamdulillah, Ber- 2019 saya diberi kesempatan Luar biasa. untuk minimalisir peredaran informasi hoax di Jawa Hmm. Barat. Oh, berarti ini menarik nih. Jadi saya tuh ada hal-hal yang apa namanya berarti bisa sekaligus meminta pandangan terkait hoax ini gitu. Kemarin-kemarin saya riset di beberapa media ya, di platform digital maupun juga media cetak gitu ya, yang berkaitan dengan hoax itu ada cukup banyak gitu. Utamanya hoax yang bertentangan dengan Pancasila ini Kanda. Seperti Nah, kebangkitan komunis, kemudian juga masalah tenaga kerja asing, dan ujaran kebencian terhadap ulama yang tentu saja itu semua tuh akan memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Nah, mungkin Kanda di sini bisa memberikan apa ya semacam pandangan-pandangan mengenai hal tersebut. ya, uh, sedikit kita sharing tentang bagaimana di Jawa Barat ini termasuk salah satu provinsi yang cukup banyak memang peredaran hoax. Hmm. 2018 sebetulnya LIPI pernah eh, membuat sebuah hasil survei dan menyebutkan ada 3 provinsi di Indonesia yang tingkat sebaran hoaxnya itu cukup masif, Wow. cukup banyak. Ada di antaranya di Aceh, di Banten, dan juga di Jawa Barat. Waduh. Dan hoax yang memang
beredar di situ seperti yang tadi Kang Tebe bilang, ada hoax tentang kebangkitan isu komunis, ada hoax juga yang berkaitan dengan tenaga kerja asing Cina, dan kriminalisasi ulama, tokoh-tokoh nasional yang pada akhirnya itu berpotensi untuk memecah belah persatuan Indonesia. Dan tentu hal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai grundlah kita ya, falsafah bangsa kita. Begitu. Terus saya juga sempat melakukan kajian lebih dalam. Saya coba cross check informasi itu di lamannya Jabar Sabar Hoax 2019. Saya cek, ternyata memang benar bahwa isu tentang kebangkitan komunis, isu tentang tentang tenaga kerja asing Cina, dan juga isu-isu yang mencoba untuk menyerang, baik berupa hate speech, opini yang menyerang tokoh-tokoh, baik itu dari kalangan ulama, kalangan nasionalis, yang potensinya memecah belah persatuan Indonesia, itu banyak sekali, Kang. Banyak sekali beredar. Banyak sekali ya. Kemarin saya coba fokuskan kajiannya, saya fokus di sana tuh. Saya coba riset, saya coba tiga hal tadi. Di 3 hal yang tadi ya, fokus. Iya, di 3 hal yang tadi cukup banyak beredar. Dan beberapa malah justru masuk di top 5. Jadi Jabar Sabar Hoax tiap minggunya memang sering memunculkan di laman media sosial, baik itu di Instagram, di Facebook, hoax-hoax yang memang tren di minggu itu. Klarifikasi faktanya ataupun hasil verifikasi setidaknya ya, hasil verifikasi dari kebenaran informasi itu. Karena sampai hari ini mungkin masih jarang ya influencer ataupun orang-orang yang minat untuk menjadi relawan sosial dalam mengantisipasi peredaran hoax di media sosial. Sebenarnya Kang TB ini menarik kan, kalau seandainya di generasi kita ya, generasi milenial, terutama teman-teman yang konsen di bidang pendidikan kewarganegaraan ataupun isu-isu sosial lainnya, terjun menjadi bagian dari influencer, mencoba mempublikasikan, mencoba merepost hasil klarifikasi fakta dari berita-berita hoax yang beredar. Kita bisa merujuk di Jabar Sabar Hoax misalkan di Jawa Barat. Ada komunitas Mapindo misalkan di Indonesianya ya, skup nasionalnya ada Mapindo. Informasi yang penting ini. Kominfo, ya kan? Maksud saya informasi itu bisa dipublis di sana. Ataupun dari media-media mainstream, Kang. Karena biasanya berita hoax ini cenderung banyak beredar di situs-situs yang tidak jelas keberadaannya. Misalkan gini, peredaran berita hoax itu banyaknya justru dimunculkan di blog, di blogspot gitu. Betul. Ataupun di web-web yang tidak terverifikasi gitu. Nah, seharusnya kita sudah mulai mengalihkan kebiasaan itu. Kita jangan baca dari blogsnya, coba kita lebih cek di media mainstream misalkan, bisa ke Liputan 6 ya kan, ke Tempo yang sekarang sudah punya link khusus tentang fact check atau klarifikasi fakta. Tempo, Tirto saya tahu, terus Liputan 6 dan beberapa media lain yang sudah punya tim klarifikasi faktanya. Ini kan bagus sebetulnya. Sangat bagus. Ya, ini bagus dan juga seharusnya bisa menjadi sumber rujukan bagi masyarakat kita ya. Bagi masyarakat. Jadi netizennya biar lebih bijak gitu Kang Tebe. Netizennya biar bijak ya. Mungkin sedikit saya berkomentar tadi yang mengapa mungkin jarang influencer yang berminat untuk mengembangkan atau membiasakan meng-cross check saran yang tadi disampaikan oleh Kanda ini, ya mungkin itu juga yang disebut dengan sudah mulai luntur itu nilai-nilai Pancasilanya gitu ya.
Nah, kalau begitu bagaimana Kanda agar supaya nilai-nilai Pancasila ini dapat dibudayakan kembali lah, atau mungkin bahasa akademisnya itu direvitalisasi gitu nilai-nilainya, Mhm. agar generasi milenial itu menjadi terbiasa gitu Hmm. dengan nilai-nilai Pancasila itu dalam kesehariannya gitu, sehingga tidak lagi termakan oleh hoax gitu kan, dan ya lebih cinta lagi gitu ya terhadap persatuan dan kesatuan di negaranya begitu. Gimana ini Ya, Kanda? kalau saya melihat bahwa hari ini kita butuh kreator-kreator muda yang mau ya, yang mau mencoba mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dalam artian gini, membuat video grafis misalkan Hmm. tentang nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila ini lebih mudah dicerna oleh masyarakat kita. Daripada di YouTube-nya, di Instagram-nya, atau di Facebook-nya lebih banyak mendengarkan informasi hoax, lebih baik kan diisi dengan kanal-kanal YouTube yang coba memunculkan tentang nilai-nilai Pancasila tadi. Coba dikupas nilai-nilai Pancasila, jangan hanya menjadi nilai-nilai yang ada di ruang-ruang akademis saja. Video grafis yang dipublikasikan di YouTube, ya kan, di Instagram dan lain sebagainya. Terus juga infografisnya bisa juga berupa poster. Nah, ini harus mulai digencarkan. Kita butuh teman-teman influencer yang memang konsen mengkaji soal Pancasila ini dan mau mentransferkan ilmunya itu dalam konten-konten yang lebih menarik. Itu yang pertama yang saya lihat ya, bagaimana caranya mempublikasikan kembali nilai-nilai Pancasila lewat itu. Lalu yang kedua, lebih dibanyakan lagi dialog-dialog seperti ini, Kang. Ini juga saya pikir sangat sehat ya. Adanya dialog Alhamdulillah, mudah-mudahan. mengkaji soal nilai-nilai Pancasila di ruang-ruang akademis yang dipublikasikan di YouTube ya. Ini kan bagus. Nah, sehingga akhirnya apa? Mulai lagi terbangun kesadaran dalam diri masyarakat kita, netizen yang awalnya cenderung arogan ya dalam bermedia sosial. Saya bilang, kenapa saya bilang arogan ya, tidak memperhatikan nilai-nilai tadi maksudnya. Nah, jadi maksud arogan saya di sini adalah tidak memperhatikan nilai-nilai tadi. Kalau seandainya netizennya jadi lebih bijak karena mengedepankan kembali nilai-nilai Pancasila, kan itu sangat bagus. Begitu. Saya pikir di sana poinnya, Kang. Bahwa hari ini mungkin untuk nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya dibahas di ruang-ruang akademis, tapi sudah mulai harus juga dipublikasikan di media sosial dengan konten-konten yang sangat menarik. Bisa berupa video grafis, bisa berupa infografis, bisa berupa poster, leaflet yang memudahkan lah ya, memudahkan netizen kita untuk bisa paham soal nilai-nilai Pancasila. Oke, ya menarik. Saya jadi punya ide, kesimpulan dari obrolan kita ini adalah marilah kita semua gitu ya, khususnya generasi muda itu ya, generasi milenial, untuk menjadi netizen yang Pancasilais gitu ya. Mantap itu. Betul, arahnya ke sana kan, arahnya ke sana. Iya. Jadi netizen kita lebih budiman lah ya, lebih bijak dalam bersosial media. Betul. Oke Kanda, aduh luar biasa sekali diskusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lain kali mudah-mudahan kita bisa teruskan lagi. Sepertinya ada banyak hal yang bisa kita gali lebih dalam lagi dalam hal kaitannya dengan hoax ini gitu. Bersama Kanda tentu saja. Siap, pasti Kang. Nanti kita kaji lebih dalam lah ya, bahkan sampai ke tataran teknis ya. Harusnya sih mulai dibangun ya wacana soal bagaimana membentuk fact checker di netizen yang good bisa idea itu. check sendiri ya informasi hoax gitu. Good idea Kanda ya. Dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita kupas sebetulnya berbicara tentang hoax ini. Ya. Wah,
Sekali lagi saya tidak menyangka ini obrolan warung kopinya menjadi berbobot, padahal biasanya juga obrolan warung kopi itu kadi ya, cuman ini luar biasa. Ya, mungkin kadang sedikit-sedikit ya kan, sedikit-sedikit. Jadi kita inilah ya. Jadi biar obrolan kita lebih apa namanya, lebih sehat ya. Iya, Kadang iya, kan di iya. warung kopi ini kita ngobrolnya hal-hal yang lebih apa privasi. Kita coba Ah, hari ini bahas soal yang publik lah ya gitu ya kan. mantap, ini saya berarti Gitu. beruntung ini bisa ngobrol sesuatu yang bisa dibilang mahal dan berharga dan sangat bernilai bersama Kanda Iwan nih. Wah siap. Oke Kanda, terima kasih sekali lagi, sehat selalu dan selalu sukses di dalam seluruh aktivitas yang Kanda lakukan ya. Salam untuk keluarga di Amin. rumah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.